Oke, baik. Selamat siang Bapak Amin dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan mengenai business combination. Sebelumnya, apa itu business combination? Business combination merupakan penggabungan dua usaha atau lebih dalam satu manajemen. Penggabungan usaha ini dibagi menjadi dua, ada yang karena berteman dan juga ada yang karena bermusuh. Dimana yang kalau berteman itu uh, karena perusahaan itu sudah berteman, sudah cocok, dan juga ada yang bermusuh. Maksudnya bermusuh adalah tujuan akuisisi atau tujuan penggabungan usaha untuk menghilangkan saingan. Dimana kalau kita mengakuisisi atau kita menggabungkan perusahaan kita dengan perusahaan saingan, otomatis perusahaan saingan tersebut akan menjadi di bawah kita, lalu otomatis akan mengurangi jumlah perusahaan saingan yang kita hadapi. Lalu ada 6 cara bagaimana cara bertahan dari penggabungan usaha tersebut. Yang pertama adalah poison pill, di mana poison pill ini merupakan menerbitkan stock share right untuk memegang saham lama yang hanya bisa dieksersis setelah penggabungan usaha, di mana hal ini akan merugikan bagi perusahaan yang ingin mengambil alih, karena di mana perusahaan yang ingin diambil alih dia memberikan hak-hak sahamnya kepada pemegang saham lamanya yang hanya bisa dieksersis atau yang hanya bisa diatur atau diubah oleh pemegang saham baru pada saat sudah terjadi penggabungan usaha. Lalu ada green mail. Green mail ini adalah mengambil alih perusahaan yang ingin mengambil alih. Maksudnya adalah gimana saat perusahaan yang ingin diambil alih membeli sahamnya kembali kepada perusahaan yang ingin mengambil alih atau perusahaan-perusahaan lain dengan harga pasar yang lebih tinggi. Hal ini juga akan mempengaruhi harga pasar saham tersebut menjadi lebih tinggi dan akan mengurangi interest dari perusahaan yang ingin mengambil alih untuk tetap mengambil alih perusahaan ini. Lalu ketiga ada white knight. White knight ini adalah mendukung perusahaan ketiga untuk mengambil alih. Contohnya adalah perusahaan A ingin membeli perusahaan B, tapi perusahaan B lebih tertarik dengan penawaran yang ditawarkan oleh perusahaan C, sehingga perusahaan B meminta perusahaan C lah yang mengambil alih perusahaan B. Hal ini menyebabkan perusahaan A tidak bisa mengambil perusahaan B, atau perusahaan A harus berkompetisi dengan perusahaan C untuk mengambil perusahaan B. Nah, ini yang disebut dengan white knight. Lalu ada Pac-Man defense. Pac-Man defense ini adalah bersikap tidak ramah terhadap perusahaan mengambil alih. Maksudnya seperti saat ditanya kelebihan perusahaan itu apa, dijawab tidak tahu, dimana hal ini akan merugikan bagi perusahaan yang diambil alih dan akan menurunkan interest atau ketertarikan dari pengambil alih untuk mengambil alih saham tersebut. Karena perusahaan yang ingin mengambil alih tentunya akan harus mengetahui aset-aset apa aja atau kelebihan-kelebihan apa aja dari perusahaan yang ingin diambil alih, agar tentunya menguntungkan bagi yang mengambil alih. Dimana kalau saat kita bertanya dan kita mencari informasi mengenai perusahaan yang kita ingin ambil alih, tapi perusahaan yang kita ingin ambil alih ini tidak ramah atau tidak ingin memberikan informasinya, tentu kita akan menjadi dangkal dan kita tidak bisa mengetahui informasi-informasi keuntungan apa saja yang ada di perusahaan yang kita ingin ambil alih. Lalu ada selling the crown jewels, itu menjual aset perusahaan. Nah, contohnya perusahaan kopi menjual mesin membuat kopi, dimana kalau kita ingin kalau sebuah perusahaan ingin mengambil alih sebuah perusahaan baru, maka dia akan menginginkan aset-aset dari perusahaan yang baru tersebut. Dimana kalau saat kita ingin membeli, misalnya di sini membeli aset perusahaan kopi, tapi perusahaan tersebut malah menjual alat-alat membuat kopinya, maka ini akan seperti membuat kita menjadi tidak ingin mengambil alih perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut dengan sengaja menjual alat-alat pembuat kopinya, sehingga kita tidak bisa atau kita tidak rugi jika kita mengambil alih perusahaan tersebut. Lalu ada yang terakhir adalah leverage buyout, yaitu meminjam uang ke bank untuk mengambil alih sebuah perusahaan sendiri, di mana perusahaan yang ingin diambil alih dia meminjam uang ke bank untuk mengambil lagi saham-saham yang dimiliki kepada pemegang sahamnya, di mana hal ini sangat tidak disarankan karena akan menambah banyak hutang, di mana saat dia meminjam uang ke bank maka hutang dia akan otomatis bertambah juga. Fungsinya hanya untuk mengambil alih sahamnya sendiri agar tidak diakuisisi. Ada beberapa cara lalu dan cara ini sangat tidak disarankan. Tentunya karena jika hutang bertambah maka perusahaan juga akan merugi, dan juga reputasi dan nama perusahaan, nilai perusahaan juga akan turun tentunya.
Lalu yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Tadi teman saya itu sudah menjelaskan tentang 6 cara untuk bertahan dari penggabungan usaha. Nah, daripada kita bertahan nih dari penggabungan usaha, kayaknya lebih baik kita melakukan penggabungan usaha. Kenapa? Karena menurut saya lebih banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan kita menggabungkan usaha. Yang pertama, ekspansi yang cepat. Maksudnya apa? Dengan kita menggabungkan usaha dengan perusahaan lainnya, kita tidak perlu membangun cabang dari nol. Mereka sudah ada pelanggan, mereka sudah ada cash flow yang baik, mereka sudah ada operasional, mereka sudah ada karyawan. Jadi, udah terima jadi. Yang kedua, sinergi operasi. Sinergi operasi maksudnya di sini adalah sinergi dalam operasional. Contohnya kayak gini, perusahaan A sebagai perusahaan pusat memproduksi air mineral, sedangkan perusahaan cabang B dan C-nya bisa saja sebagai pemasok botol plastik atau percetakan plastik lah. Jadi bahan bakunya itu bisa ditekan, cost-nya itu bisa ditekan karena beli langsung suppliernya itu dari cabang kita. Yang ketiga, pasar internasional. Tak bisa dipungkiri kalau kita mau masuk ke pasar internasional, perusahaan kita harus besar dulu dong. Dan cara paling mudah adalah melakukan ekspansi. Nah, ekspansi yang paling mudah seperti yang tadi sudah saya jelaskan adalah ekspansi dengan perusahaan lain, karena tidak perlu membangun cabang dari nol dong. Nah, siapa tahu juga cabang kita ini udah punya pasar dari luar negeri yang cabang belum punya. Jadi pasarnya itu jadi semakin banyak, nggak hanya dari satu tempat doang. Yang keempat, sinergi keuangan. Kenapa sinergi keuangan ini hal yang positif? Karena kalau misalkan perusahaan pusatnya ini rasionya jelek, EPS-nya jelek, atau current ratio-nya jelek, perusahaan cabang itu bagus, maka bisa ketutup. Dengan ketutup ini, maka rasionya kan bakal jadi bagus. Investor jadi lebih tertarik buat investasiin uangnya ke dalam perusahaan kita. 5. Diversifikasi atau penganekaragaman produk. Seperti yang kedua, sinergi operasi, bedanya adalah diversifikasi ini produknya ini tidak saling berhubungan dan benar-benar berbeda. Misalkan yang pusatnya itu memproduksi sabun untuk badan, sedangkan cabangnya itu bisa untuk sabun cuci piring atau sabun untuk mencuci baju. Dan itu lebih mudah untuk menguasai pangsa pasar. Seperti itu. 6. Divestasi atau pengurangan modal. Kenapa? Karena misalkan nih perusahaan A tanpa melakukan ekspansi ya, modalnya itu 1 miliar. Itu hanya dimiliki saya beri contoh 2 orang, berarti 50%. Kalau ditambah oleh perusahaan B yang pemiliknya itu tambah 2 orang lagi dan modalnya itu jadi 1,5 M, maka 1 orang itu bakalan sekitar 375 juta. Jadi modal mereka itu terlihat dikit, persenan mereka itu terlihat dikit, tapi perusahaannya tambah besar. Modal yang mereka keluarkan itu nggak usah terlalu banyak, perusahaannya itu bisa besar dengan modal yang sedikit. Selanjutnya ada 2 cara ambil alih usaha. Yang pertama, asset acquisition atau akuisisi aset, yaitu perusahaan harus memperoleh 100% dari aset perusahaan lain dengan cara mengambil alih net aset perusahaan seluruhnya. Yang kedua, ada stock acquisition atau akuisisi saham, yaitu kontrol dapat diperoleh dengan membeli 50% atau lebih dari saham biasa pemungutan suara. Mengambil alih perusahaan dengan cara membeli sahamnya hanya dengan 51% dari saham yang ada sudah bisa menentukan kebijakan perusahaan. Dalam mengambil alih usaha, kita bisa menggunakan kas, utang, menerbitkan saham, atau menggunakan kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya, kemungkinan keuntungan dari akuisisi saham. Yang pertama, harga beli lebih murah. Yang kedua, pertemuan langsung untuk negosiasi bisa dihindari. Ketiga, mempertahankan perusahaan yang diambil alih sebagai kesatuan hukum yang terpisah. Keempat, utang yang terbatas dari aset yang ditanamkan. Kelima, keuntungan fleksibel dari pengambilan pajak. Halo, nama saya Yose.
sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi dan bentuk dari kombinasi bisnis. Yang pertama-tama saya jelaskan yaitu mengenai tentang integrasi. Ada 3 integrasi dalam kombinasi bisnis, yaitu yang pertama adalah integrasi vertikal. Integrasi ini jenis usahanya berbeda, tetapi merupakan kegiatan yang berurutan dan saling melengkapi. Misalkan seperti pertanian gandum dengan pembuat roti. Lalu yang kedua adalah integrasi horizontal. Integrasi antara usaha yang sama baik produk maupun pasarnya, seperti supermarket dengan supermarket. Lalu yang ketiga adalah konglomerasi. Integrasi ini bersifat diversifikasi karena integrasi ini menggabungkan 2 usaha yang sama sekali berbeda, seperti bank dengan asuransi, transportasi dengan rumah sakit. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu bentuk penggabungan usaha. Yang pertama adalah akuisisi. Akuisisi ini suatu entitas yang memperoleh aset produktif dan kendali atas entitas lain dan memasukkannya ke dalam operasinya mereka. Yang kedua adalah merger. Merger ini pengambil alihan seluruh operasi bisnis dari entitas lain sehingga entitas itu dibubarkan. Misalkan seperti PTA dengan PTB. Merger sehingga hanya tinggal PTA-nya saja. Lalu yang terakhir adalah konsolidasi. Pembentukan entitas baru dari entitas yang bergabung. Misal seperti PTA dengan PTB bergabung membentuk perusahaan baru yaitu PTC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan penyampaian dalam presentasi kami. Terima kasih.